Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, sehat semua? Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Sudah mandi? Alhamdulillah. Oke, sudah rapi semua ya. Bukunya disiapkan, melanjutkan dari pelajaran kemarin, buku tema 1, dan kalian buka tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua, halaman 9. Coba kalian perhatikan. Nah, di halaman 9 itu ada gambar apa? Iya, gambar cicak, gambar manusia, anak-anak sedang jalan, dan gambar ikan. Dalam ikan itu ada warna hijau, itu apa? Ada tanamannya ya. Cicaknya lagi ngapain? Kira-kira lagi merayap di dinding. Anak-anaknya manusia berjalan, ada yang berlari, ada yang lompat. Ikannya berenang. Tumbuhannya, iya dia kena air ya, jadi bergerak gini. Nah, ini semua hewan, manusia, dan tumbuhan. Mereka bergerak. Terus kita lihat gambar yang halaman 10. Itu ada gambar ikan sama kira-kira apa? Iya, manusia bagian dalamnya ya. Ini ada paru-parunya kelihatan. Ini ada hidungnya, dalamnya kelihatan masuk, kerongkongan, kemudian paru-paru. Paru-paru itu untuk apa? Ya, untuk bernafas. Kita masuk oksigen, kemudian di sini ditukar keluar karbon dioksida. Kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Begitu juga dengan ikan. Ikan itu bernafas dengan insang. Jadi ada di sini dia insangnya ya. Bagaimana dia? Masuk udaranya ke dalam mulut, kemudian disaring oleh insang, keluarlah karbon dioksida. Itu kalau ikan. Setiap makhluk itu beda-beda cara bernafasnya. Seperti katak misalnya. Katak ya. Katak pakai apa? Katak itu kalau masih kecil, masih berudu, itu pakai apa? Iya, pakai insang. Kemudian kalau sudah besar, ya dia melalui kulitnya. Cacing juga begitu. Cacing itu kan di dalam tanah tuh. Ya, dia bernafas lewat kulitnya juga. Kalau ikan itu sebagian besar pakai insang ya. Ada ikan yang pakai paru-paru bernafas. Seperti misalnya apa? Ikan paus, ikan lumba-lumba itu pakai paru-paru. Oke, kita sekarang ke halaman selanjutnya, halaman 11 kalian lihat. Nah, itu ada gambar bahwa itu ada bayi ya. Ada bayi. Terus ada besar, balita, kemudian jadi anak-anak, kemudian ABG, terus dewasa. Kira-kira berbeda nggak? Iya berbeda, dari kecil, sedang sampai tinggi ya. Terus yang ayam itu dari telur menetas menjadi anak ayam, terus menjadi ayam kecil, ayam muda, kemudian ayam dewasa. Perubahan itulah yang namanya tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu ke atas, berkembang itu jadi gede, jadi besar ya, tumbuh. Besar itu apa? Besar itu beratnya, jadi tambah beratnya. Kalau tumbuh tinggi berarti berapa sentimeter, misalnya 100 cm, 150 cm itu. Kalau berat ya 50 kilo, 20 kilo itu. Itu adalah tumbuh dan berkembang. Ada lagi, lihat halaman 12. Ada tumbuhan juga. Tumbuhan itu juga tumbuh berkembang. Dari biji atau tunas, tumbuh menjadi semakin besar. Tumbuh semakin tinggi, semakin besar. Tumbuh dan berkembang. Terus kalian lihat halaman selanjutnya, halaman 13. Ya. Di situ ada kuda ya. Terus ada anak-anak sedang makan. Terus
anak gadis perempuan sedang menyirami tanaman. Kira-kira mereka butuh? Ya, butuh makan dan minum. Jadi makhluk hidup itu butuh makan dan minum. Tadi yang pertama bergerak, kemudian kedua bernafas, kemudian tumbuh dan berkembang, terus kemudian beranak pinak, itu namanya berkembang biak. Kalau sekarang adalah memerlukan makan dan minum. Jadi kalau makanannya sesuai dengan jenisnya. Jadi kalau kita manusia ya makan ya yang baik-baik, ya daging ya makan, yang buah makan, sayur-sayur makan. Kalau kuda hanya makan yang tanaman di sini. Nah, kalau tanaman melakukan fotosintesis, maka dia akan menghasilkan makanan untuk tanaman. Ini proses memasak makanan di tumbuhan itu namanya fotosintesis. Kemudian halaman 14 itu ada gambar-gambar tuh. Ada gambar anak kecil sedang kesilauan. Kena sinar matahari. Kemudian ada disentuh tanamannya, daunnya apa namanya? Iya, putri malu. Kemudian sebelahnya itu ada apa? Ada kaki 1000. Terus bawahnya ada pohon pacar Cina. Itu kalau disentuh mereka bereaksi. Kalau kita kena sinar matahari silau, nah itu bereaksi. Nggak bisa kita lihat matahari. Kemudian putri malu, daunnya langsung nutup. Kaki 1000 langsung dia menggulung. Kemudian kalau pacar Cina, dia langsung meletus buahnya. Nah, ini artinya makhluk hidup juga peka terhadap rangsangan. Jadi kalau dicen langsung bereaksi, namanya peka terhadap rangsangan. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan. Silakan buka buku paketnya halaman 10. Di situ ada pertanyaan, apakah tumbuhan juga bergerak? Kira-kira bergerak nggak itu taman? Bergerak ya? Ya, silakan kalian tulis. Ya, tumbuhan juga bergerak. Nah, setelah kalian tulis, sekarang kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Baik anak-anak, halaman 11-12 ada perintahnya, carilah informasi pada buku atau diskusikan dengan gurumu. Pertanyaannya, apakah nama alat pernafasan pada tumbuhan? Apa tadi anak-anak? Kira-kira? Ya, stomata pada daun. Kemudian yang kedua, apalagi nama alat pernafasan pada hewan selain insang pada ikan? Sebutkan. Apa aja coba? Ya, ada kulit sama paru-paru. Kemudian yang ketiga, apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih di kelas 1? Iya, pasti bertambah. Silakan ditulis. Kemudian yang keempat, pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Pernah? Terserah, bisa hewan apa aja, kucing atau kelinci atau apapun. Nah, misalnya kucing. Ya silakan ditulis pernah. Nah, kalau kucing apa? Melahirkan apa bertelur? Melahirkan. Jadi kucing itu melahirkan bayi kucing. Lalu tumbuh besar jadi anak kucing. Tumbuh besar lagi menjadi kucing remaja. Dan tumbuh besar lagi jadi kucing dewasa. Oke, lanjut lagi. Di halaman 13-14, perintahnya adalah isilah tabel berikut ini dengan nama hewan. Isilah sesuai kelompok yang tepat. Di sini Pak Adi sudah memberikan contoh.
Silakan kalian melihatnya. Misalnya kucing melahirkan, bebek bertelur, ikan paus melahirkan, ular bertelur, ikan mujair bertelur juga. Kemudian pertanyaannya, apakah tumbuhan memerlukan makanan? Jawabannya, ya, tumbuhan juga perlu makanan dong. Kemudian, apa makanan untuk tumbuhan? Ya, gula dan air, atau yang sering disebut dengan glukosa. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, sekarang kita ke halaman 15. Di situ ada perintahnya. Setelah mengamati teks tersebut, coba kamu sebutkan kembali ciri-ciri makhluk hidup. Coba tadi diingat-ingat apa aja ciri-ciri yang dibahas. Yang pertama, berkaca ciri-ciri yang dibahas. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, memerlukan makanan. Sekarang di bawahnya ada perintah. Buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Itu ada berkembang biak, ada makanan, tumbuh, bernafas, dan bergerak. Silakan kalian buat sendiri. Di sini ada contoh dari Pak Ardi, bisa kalian lihat. Nomor 1. Di sini ada contoh dari Pak Ardi, bisa kalian lihat. Nomor 1, semua makhluk hidup berkembang biak. Nomor 2, makanan cicak adalah nyamuk. Yang ketiga, bayi tumbuh menjadi anak-anak. Nomor 4, ikan Halaman 19 membahas tentang pelajaran PPKN. Di sini tentang bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup itu yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Maka kita harus mensyukuri itu semua. Kita harus mensyukuri karunia Tuhan itu. Salah satunya adalah menjaga kesehatan tubuh. Menjaga kesehatan tubuh kita itu adalah salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Selain itu ada juga menghargai kemampuan teman yang lain. Misalnya temannya ada juga menghargai kemampuan teman yang lain. Misalnya temannya ada yang pandai bernyanyi, ada yang pandai menggambar, ada yang pandai melukis, pandai membuat puisi. Kita harus menghargai perbedaan kemampuan itu. Kita tidak boleh membuat puisi. Kita harus menghargai perbedaan kemampuan itu. Kita tidak boleh mencemoohnya, kita tidak boleh mencelanya, tidak boleh mengejeknya. Oh, kamu tidak bisa ini, aku lebih bisa. Oh, tidak boleh. Itu bukan bersyukur. Bersyukur itu adalah kita harus menghargai kemampuan teman-teman kita yang berbeda-beda. Bersyukur kepada Tuhan itu adalah kita harus menghargai kemampuan teman-teman kita yang berbeda-beda. Bersyukur kepada Tuhan itu termasuk pengamalan pada Pancasila, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya adalah bintang emas. Lambang bintang emas ini itu artinya simbolnya adalah bintang emas. Lambang bintang emas ini itu artinya bahwa bangsa Indonesia itu menyatakan bahwa percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan itu dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Jalankan perintah Tuhan itu dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Jalankan
Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 20. Di situ adalah bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Lalu pertanyaannya adalah, apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Tadi sudah ada contoh-contohnya. Sekarang kita coba menulis contoh yang lain lagi. Yang pertama kira-kira adalah, ini Pak sudah kasih contoh, menyayangi makhluk hidup, merawat tanaman dengan baik, memberi makan pada hewan peliharaan. Nah, demikianlah pelajaran hari ini. Bapak harap anak-anak bisa belajar selain dari ini, bisa lihat dari internet, dari buku-buku bacaan yang lain. Jadi supaya tambah ilmunya, tidak hanya dari Bapak, bisa dari sumber-sumber yang lain. Oke anak-anak, semangat terus ya belajar. Oke, selamat pagi, assalamualaikum.